Menurut saya pada saat Indonesia dideklar resesi, 10% manusia Indonesia yang mengontrol 70% ekonomi Indonesia akan shutdown. Jadi kita yang 90% ini akan rebutan di daging atau mungkin tulang di 30%. Sangat-sangat tough ini ada. Dan pertanyaannya, ini berarti quarter kedua kita negatif, quarter ketiga kita negatif. Pertanyaannya di akhir tahun apakah negatif atau tidak? Di situ gamblingnya ya. Kemudian saya teruskan lagi, apa yang terjadi kalau ternyata di akhir tahun itu negatif atau di kuartal keempat kita negatif, yang diumumkannya adalah Januari tahun depannya. Kalau itu memang benar-benar terjadi, maka kita udah masuk step satu lagi. Begitu 2 kali 2, resesi dikali 2 kali itu masanya krisis. Jadi kalau sampai pertengahan tahun 2021 ternyata kita 4 kali minus kuarternya, maka kita masuk masa krisis. Dan mungkin di masa ini ekonomi Indonesia atau masalah perekonomian di Indonesia akan kena di puncaknya, di mana COVID saat ini belum ditangani dengan baik, dan saya sangat peduli dan sangat concern dengan banyaknya tenaga medis yang harus sacrifice. Dan saya jauh-jauh hari di bulan Maret bilang garda terdepan adalah sahabat-sahabat kita medical person atau tenaga medis yang ternyata harus berkurang 100 saat ini, dokter dan sebagainya, belum lagi tenaga medis yang lainnya. Ini sangat miris dan ini harus tetap kita bantu selesaikannya. Jadi sahabat semua yang kembali lagi ke masa krisis dan resesi tadi, kita terusin lagi ya. Kalau ternyata ini tak setahun ke depan jadi 8 quarter ternyata negatif, kita masuk depresi. Saya nggak yakin kita akan masuk depresi atau Great Depression, saya nggak yakin. Tapi krisis itu masih possible. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau krisis itu terjadi? Oke, sabar. Itu saya mengambil poin-poinnya dulu. Sekali lagi kita akan masuk ke topik berikutnya. Jadi tadi krisis dan resesi hanya ambil gambaran ya. Oke, kemudian kita bicara ke internasional dulu. Kita tahu bahwa bulan November ini Amerika akan menjadi ajang pertarungan baru, yaitu pemilihan presidennya mereka. Nomor 1 adalah Trump kayaknya harus bekerja keras karena rating dia jeblok jauh sekali, dan mungkin apakah dia akan menggunakan cara kasar, declare war, saya nggak tahu gitu ya. Terus apakah orang kaya Amerika selama 4 tahun dia berkuasa itu happy? Itu saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah, ini seandainya nih ya, ini kita kan lompat sedikit supaya ada refreshing daripada dengerin Bosman ngomong tentang politik toto kekencengan terus ada yang marah-marah. Tapi ini pengandaian aja. Jadi Trump itu adalah orang yang pebisnis, juga punya kuasa. Jadi dulu ya, gimana cara dia nolong teman-temannya yang waktu membuat dia menjadi presiden. Jadi caranya gini, dia bisa serang Alphabet, pemilik Google, dimaki-maki Alphabetnya, kemudian sahamnya turun 6-7%. Begitu turun 6-7%, apa yang terjadi? Teman-temannya pada beli semua. Sudah posisinya pada beli, ada yang pakai margin trading. Jadi masuk margin trading itu modalnya 1.000 tapi bisa beli 2 kali atau 3 kali lipat gitu ya. Kemudian gak lama kemudian, setelah dalam posisi beli semua teman-temannya, termasuk dia kali ya, kemudian dia menyatakan bahwa Alphabet, Google dipuji-puji dan lain sebagainya, dikasih apalah gitu ya, yang membuat saham itu naik 10% gitu. Anda bayangkan, kalau dia naruh $1 juta, margin trading toto dia dapat 3-4 juta dolar. Semua teman-temannya Trump itu happy sekali karena saham digoyang terus, dan itu bukan saham di Amerika saja. Kadang-kadang dia serang saham di Jerman, dia serang di saham di Inggris dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dia tuh happy banget gitu ya, dan itu sebenarnya insider trading. Iya, namanya juga Trump gitu ya, orang gila satu ini. Dan saya juga mikir, jadi kalau Bosman jadi presiden jangan-jangan gitu ya, kita serang Thailand, sahamnya turun, teman-teman beli saham Thailand, kita naikin lagi, terus kita panen di sana. Kita serang Singapura gitu ya, kayak gitu ya. Ya, ini kita duit-duit kita aja, orang asing, duit asing yang kita mainin. Dan kalau perlu rakyat Indonesia semua ini begitu ngumpulin, kalau perlu negara juga taruh portfolionya, kita ambil dulu uang dari Singapura, saham dari Hong Kong dan lain sebagainya, dari Shanghai, dan kita tarik balik gitu ya, pakai nyerang aja. Wah, kita mau nyerang Cina gitu ya, toto saham di Cina turun gitu ya, kita beli terus nggak jadi serang sama Cina, terus naik lagi kita jual gitu ya.
mungkin satu bangsa kita akan bebelah gitu ya. Saya minta komisi aja kalau gitu. Jadi itu sah, itu sah. Kita menggunakan power kita untuk kemaslahatan masyarakat. Kayak gitu boleh juga kayaknya ditiru idenya Trump gitu ya. Pertanyaannya, kalau orang-orang kaya di Amerika dan orang-orang yang memanfaatkan Trump itu happy, harusnya dia 4 tahun lagi. Tapi sekali lagi, sekarang landslide, itu jauh sekali sekarang jaraknya. Dan Kamala, wakil presidennya Biden, Kamala tuh kalau menang dia pasti teriak ala Medan tuh, Kamala kalau dibalik alamak gitu ya. Oke. Dia menggunakan strategi kampanye yang menarik. Dan ini bisa memukul Trump. Kampanye begini. Bahwa di negara-negara yang pemimpinnya wanita, ternyata COVID-nya terendah. Jadi contoh ya, New Zealand itu pemimpinnya wanita, Perdana Menterinya, kemudian Finlandia, kemudian Jerman, kemudian Taiwan, itu mereka yang pemimpinnya lady, wanita, itu ternyata tingkat COVID-nya rendah karena memang bernegaranya pakai hati gitu ya, bernegaranya pakai hati. Kalau pakai pikiran ya kayak sekarang ini dianalisa terus gitu, karena when you too much analyze, you paralyze. Kebanyakan nganalisa itu ya lu lumpuh, kaku gitu ya. Nah, sementara ibu-ibu lady itu dia punya hati, gimana dia bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Jadi saya tertarik, ya juga ya. Dan Kamala promosinya boleh juga, dia bisa pukul bahwa kalau saya punya hati untuk menyelesaikan masalah COVID karena pakai hati gitu. Jadi saya kepikir oke, kalau kita mau jadi presiden kayaknya perempuannya siapa nih ya gitu ya. Ini ngayal, sekali lagi ngayal kan ini contoh aja gitu ya. Nah, tapi sekali lagi lady yang kayak apa gitu ya. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada namanya girl, kemudian woman, kemudian lady gitu ya. Emak-emak kategorinya saya bingung nih. Emak-emak itu lady atau woman atau mungkin not girl but not woman gitu ya, kira-kira girlnya not yet a woman tapi udah nggak girl lagi gitu lah. Itu emak-emak di mana, tolong dijelasin. Yang jelas bukan emak-emak katanya. Jadi emak-emak harus naik derajatnya jadi lady baru dia bisa memimpin dan menghilangkan COVID gitu ya. Jadi kalau begitu dapat ide gini di Indonesia, kalau gitu pemimpinnya cewek aja nih untuk menyelesaikan masalah COVID sebagai leadernya gitu ya. Kayak sekarang cowok kayak nggak kelar-kelar nih gitu. Ini hanya ide aja. Ini hanya mungkin anggap cuman usulan-usulan ya teman-teman. Jadi kampanyenya Trump saat ini diserang oleh Kamala dan Kamala punya angle yang menarik. Sekali lagi di dunia politik untuk mencari hati Anda harus mempunyai sudut-sudut yang menarik. Saya pikir Kamala very interesting dia ambil sudut angle-nya. Oke. Yang saya mau menceritakan juga minggu lalu saya ketemu, saya ditelepon sama seseorang yang saya nggak kenal, tapi dia di refer oleh teman saya, seorang partner bisnis saya. Dia bilang sebuah perusahaan dari Swiss namanya Metallor mau berbicara dengan Anda. Saya bilang kenapa gitu. Jadi dia bilang kami lagi mencari tambang di Indonesia, tapi bukan mau beli tambangnya, tapi mau membeli mineralnya. Terus akhirnya kita melakukan Zoom talking, kita berbicara melalui Zoom, satu dari Switzerland, di Swiss, yang satu dari Singapura. Dan kesempatan itu saya bertanya karena saya bilang, Anda udah berapa lama di Singapura? Udah cukup lama, tapi setahun ini kami mempunyai mini refinery. Saya bilang, refinery seperti apa? Pemurnian seperti apa? Ada elektrolisis, ada segala macam. Ada anoda, katoda, segala macam. Produknya ada gold, ada PT, ada platinum, ada macam-macam. PGM, semua precious group metal ada. Oh oke. Interesting. Raw materialnya dari mana? Kami beli ingot, kami beli dore. Jadi dia tidak memberi bullion, dia tidak membeli emas yang 99% gitu ya. Tapi dia memberi bahan yang setelah dari proses tambang, kan ore ya, berupa batuan atau tanah, di semi proses, menjadi solid. Ingot atau dore itu mungkin kadar emasnya 50% atau mungkin 40%. Dia beli dengan diskon, kemudian diproses menggunakan elektrolisis dan lain sebagainya, di refine, dimurnikan di Singapura. Saya bilang, udah berapa lama, udah berapa banyak Anda beli? Kami bisa menggunakan yang formal, tapi juga ternyata kami banyak membeli dari illegal miner. Jadi tambang-tambang rakyat yang illegal itu dia beliin. Saya pikir nggak salah nih, dan angkanya tonasenya gede sekali. Dan itu tidak menguntungkan kita sebagai devisa negara, itu hilang tuh sebenarnya, karena aset kita yang hilang. Itu yang buat saya gregetan. Yang jual ini bener-bener nggak NKRI ini, bener. Karena dia menjual tanah air beneran gitu ya.
Karena mungkin ya pejabat di atasnya juga menjual tanah air, ya yang di bawah juga menjual tanah air, ya itulah. Karena modalnya kita itu gitu ya. Sementara Swiss adalah negara yang nggak punya sumber daya alam. Laut aja nggak punya, dia nggak punya angkatan laut gitu. Dia benar-benar landlocked. Jadi nggak punya angkatan laut. Jadi satu-satunya negara yang lebih memilih berdamai atau menjadi negara penengah. Nah, Swiss saya ingat 200 tahun yang lalu, Swiss ini satu-satunya negara yang mempunyai Swiss Metal Bank. Jadi dia mengumpulkan metal-metal itu di Swiss. Jadi ada nikel, platinum, ada tantalum, ada osmium, ada europium, ada germanium, dan lain sebagainya barang-barang yang dikumpulin sampai selama 200 tahun, dan itu menjadi underlying untuk terbitnya Swiss franc. Jadi ini yang saya tertariknya adalah mereka mengumpulkan fisiknya tadi, dan mereka menawarkan dinaran. Jadi kalau dinaran memerlukan misalnya gini, kalau ada ini angka dari langit sekali lagi, mohon maaf sahabat semua. Kalau ada 1 triliun dana di di dinaran, itu kan memerlukan 10 ton lebih. Oh ya, kira-kira 10 ton emas. Dan Antam produksinya berapa? 2-3 ton. UBS paling 2-3 ton. Berupa emas ya, kalau tambang mah besar. Terus kalau Freeport, Freeport adalah tambang tembaga yang fisiknya dia taruh di Okinawa, fisiknya 100 ton per tahun, itu ya di Okinawa. Kita nggak pernah dapat apa-apa. Itulah selama 30 tahun gebloknya nggak ngerti ngelola tambang yang ini. Malas saya. Ini kalau gini emosi gue udah mulai naik nih ya. Kita lompat sebentar, balik lagi. Kita sampai mana tadi? Oh, sampai Metalor. Jadi dia bilang, ya udah, kamu bayar 20% atau 10% DP-nya, kemudian nanti kita kasih letter bahwa setiap ini ada jaminannya dari kami gitu ya, sehingga pada saat Anda perlu fisik ya Anda tinggal bayar sisanya, kita kasih fisiknya gitu ya. Tapi yang jelas papers kami dukung. Dan rupanya perusahaan kayak kayak Dinaran ini ada 10. Yang satu mungkin kita private sector, tapi yang 9 negara. Jadi Metalor menjadi underlying-nya Singapura. Dia beli surat berharganya emas tadi, dia terbitin Singapura dolar gitu ya. Nah, karena orang juga nggak nanya fisiknya, dia keluarin letternya, dan dia bisa dengan dengan tonase yang sama, dia bisa terbitin ke Filipina, ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang saya gregetannya adalah dia pinter sekali gitu ya. Ini negara nggak punya sumber daya alam, tapi bisa melakukannya di negara sekitarnya. Dia kelola metalnya, jadi bukan tambangnya tapi metalnya, karena metal bisa jadi papers gitu ya, tapi tambangnya tidak.